warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashkilil zalimin bil zalimin Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa bihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadan mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin quludi wa nawaiha wa akhiratil abadani wa shifaiha wa anadil abasari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana li jami'i masyaikina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wa quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu kurang maksimal karena sedang dapat ujian batuk. Jadi kurang maksimal sholawatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan serta kita doakan semoga beliau dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadir pada kesempatan subuh yang penuh berkah ini guru kita Ustazuna Dr. Denny Muhammad SPDI SSY MPD. Betul Ustaz? Allahu Akbar. Orangnya muda, gelarnya banyak. Kita doakan beliau mudah-mudahan menjadi salah satu aset umat Islam dan seluruh keluarga beliau dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan guru kami di kota Ujung Batu. Beberapa kali Pak Haji beliau masuk ini. Yang kedua, alhamdulillah orangnya masih muda, energi, dan ini request dari pengurus, mudah-mudahan silaturahim terjalin dengan baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Seluruh guru-guru kami, para alim, para ulama, tokoh masyarakat, nenek mama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, tak bisa kami sebutkan satu persatu. Doa senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Bagaimana kita di dunia ini sering bersama-sama melakukan kebaikan, berkumpul di tempat-tempat mulia. Semoga berkenan pula Allah besok mengumpulkan kita di dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu apa kabar, sehat? Agak-agak goyang ku tengok subuh ini. Sehat semua? Sehat. Bapak-bapak sehat? Sehat. Nanti bapak panitia yang di luar, kalau masih ada tamu-tamu Allah yang datang, tolong Pak diarahkan sebelah kiri MC ini ya. Karena di sini masih kosong. Kami khawatir nanti takut ditengok dari luar udah penuh pulang balik. Rupanya masih banyak yang bisa kita isi di sebelah sini. Kalau bapak-bapak mohon izin guru-guru kami berkenan, alangkah baiknya kita bergeser ke sini sedikit supaya nanti saudara-saudara kita yang lain bisa bergabung bersama kita. Kondisional. Bapak Ibu, pengumuman pertama kami sampaikan, insya Allah untuk gerakan sholat subuh Ahad yang akan datang di Masjid Babul Hidayah. Di mana Bapak Ibu? Babul Hidayah. Alamatnya masuk dari SD Negeri 006 Ngaso. Masjidnya Bapak Haji Edi Tiawarman. Insya Allah Bapak Ibu maklum dan tahu kita semua masjid itu. Mari kita ramaikan bersama guru kita yang kita rindukan. Sudah lama beliau tak hadir di tempat kita ini karena kesibukan beliau, Bapak Ustazuna Marhalim, sarjana agama. Saya yakin Bapak Ibu bagaimana saya rindu ke beliau, Bapak Ibu pasti rindu. Karena udah lama tidak masuk ke Ujung Batu ini. Bagaimana keadaan ibu-ibu? Apakah perlu kami geser pembatas ke depan sedikit? Ibu yang di depan masih bisa geser sedikit lagi. Izin Ibu. Kalau abang panitia bisa bantu saya, geser Pak pembatas itu sampai ke tiang itu mentokkan. Supaya bisa lebih luang ibu-ibu. Karena memang nampaknya ramai ibu-ibu kita nih. Baik Allah, terima kasih. Geser lagi Bu, nampaknya masih banyak. Bapak-bapak juga demikian. Supaya nanti kita khusyuk mendengarkan kajian yang disampaikan guru kita. Pastikan tempat duduk senyaman mungkin. Sekali lagi Bapak Ibu, untuk gerakan sholat subuh Ahad yang akan datang di Masjid Babul Hidayah bersama guru kita Ustaz Marhalim SAG. Dan nanti kita berusaha sekuat tenaga kita sebarkan informasi ini, ajak jiran tetangga, seluruh sanak famili kita supaya terus kita ramaikan gerakan sholat subuh berjamaah ini. Insya Allah Bapak Ibu ya. Sering kita menyebut
Dengan cara inilah salah satu kita menjemput supaya kampung kita ini diturunkan Allah berkah dari langit dan dari bumi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, langsung saja kita simak kajian subuh kita pada kesempatan yang mulia ini. Kita persilahkan kepada guru kita, Ustazuna Dr. Muhammad Endi Muhammad, mohon maaf, SPDI SSY MPD. Falyatafaddal mashkura. Dari pokan karokan hulu sobui dah cakap dari pokan karokan hulu singgah sabonta di kaiti. Mana kaiti? Kamu tak tahu. Singgah sabonta di kaiti. Yo hebat anak yang tampil tadi tu. Ternyata anak Ustaz Rangkuti. Hebat tak Pak? Sini. Nih. Hah? Tahu dia. Saya bawa anak dan istri. Anak saya kedua perempuan. Ayahnya sudah menawar duluan. Anak saya umurnya 1 11 bulan, yang 1 5 tahun. Perempuan kedua-dua. Yang mana kau nak? Kalau orang elok itu kan wajib ditawar. Itu yang setahu saya punya orang putih. Ya kan? Ada seorang sahabat itu memang elok dia ditawar oleh ayah perempuan tuh. Jadi dari sekarang dah tanda-tanda ya nak. Macam tu orang bawa anak ke masjid. Ikut baiknya seorang je. Mula nak bilai taufik wal hidayah je lah. Bawa anak-anak ke masjid. Senang saya ni. Ya. Siapa ayah awak? Ustaz Doni Rangkuti. Nah dulu awak tanya. Siapa ayah awak? Tak tahu namanya. Tak tahu. Luar biasa. Ini viral di Ujung Batu. Bapak Ibu, saya selalu mengikuti nih Facebook Ujung Batu Bang Putra, polisi dia. Anak dia lah mungkin yang tampil. Iya. Atau ada anak yang lain? Nah, ini orangnya. Ini orangnya. Ini orangnya. Hebat. Ya Pak ya. Coba aku tes surat yang lain. Siap ya? Oh, siap. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قل هو الله أحد Allahu Samad. Hebat tu Pak. Kita sambung ayat yang lain. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Apa? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Kalau anak ni hebat ni. Ya. Bangga kita dapat anak. Bangga tak, Bu? Anak siapa? Anak Rangkuti. Orang mana? Ujung Batu. Medan. Bermarga Gunungan. Ada marga? Oh. Ada marga. Pandai bahasa awak? Nah. Pandai. Isi gormo. Rangkuti. Namanya pun Rangkuti kecil. Hebat, senang saya. Dah berapa hafal Quran? Satu apa tu? Satu juz. Memang betul berarti.
Iza jaa nasrullah Ibadah. wal fath. Bagus. Memang apik yang model. Wal as tasangkui. Lapor grogi. Oke, kita kasih aja. Senang hati saya kalau ada anak-anak kesini. Waktu udah berdiri dia. Oh, hebat dia. Itu hebat tuh anak tuh berdiri dia, Bu. Masalah. 2000. Nah, cukup. Cukup. Tambah lagi. Itu anak ulama tuh. Yang dia 2000 cukup. Tambah lagi, tidaknya dia awalnya tuh. Soalnya awak tuh, awak tambah banyak suratnya tuh. Apa aja macet. Itu aman. Masa nggak ditambah? 2000 aja saja ditaruh ini. Mengke masjid kok memang tuh kau ikut torui kemana-mana. Asal lewat kau tak ipak ada 2000. Kadang kalau ada dompet tuh kita cari-cari. Kalau ada yang merah, lah nak tak masuk ke dalam lain. Mengecek hati. Jadi yang merah lain banyak tuh katanya. Itu yang mana? Yang biru aja lah. Yang biru nak diagiokan, aku keceknya usah yang biru leh, orang 3 separuh leh. Yang hijau pun mau diberikan, diimpakkan. Kadang-kadang ngomong juga hati. Usah lagi yang hijau, sebab rokok sebatang leh katanya. Iya Bu, yang 2000 kolah yang selalu keluar. Betul bang? Nah, cukup. Tambah lagi. Tidak. Kalau kue suaranya berarti dia tahu masih ada di dalam. Salah kau lagi. Kau lucu yang hijau. Itu bukan serangan pengajar ya Pak ya. Kau perlu diketahui kau bukan pilkada kau. Para orang calon untuk rekan dulu 3, 5. Oh, yang ada itu 5 calon apa dulu? Pilih yang paling mantap. Oke? Cukup? Tambah lagi? Tidak. Memang tak ada oleh Al-Abi untung mengatakan tidak kata dia. Tak ada barang Al-Abi. Dah. Oke? Nah, tunggu sebentar. Madap sudah. Pasal 3 ini. Sigo. Nah, oke. Terima kasih, syukron. Oke ya, aku terima. Itu intermezzo supaya menunggu kawan-kawan ibu. Ya Pak ya. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Makanya anak tadi berselawat dia. Kalau kita dibuat dia Pak, hebat dia, diajarkan ayahnya. Sampai Pak Haji ngomong tadi, anak tu memang salut saya. Adalah anak kita satu laki-laki, bisa kita bimbing. Sodap betul lah kata beliau. Saya dalam hati saya, awak dah 2 anak laki-laki. Tapi Pak Haji macam-macam apa itu. Saya bilang ke istri saya, aku tak akan berhenti untuk mendapatkan anak sampai 7 kali. Kenapa bang? Karena yang setiap lahir batin, lahir lecik lagi, batino. Kota yang terakhir gugur tu batino. Jadi perempuan. Makanya Ustaz Rakuti ngomong tadi, Ustaz awak kau masih muda. Ya Bu ya, masih muda kata beliau. Ambo lah mulai kadang-kadang bingung. Nah banyak mana orang mengecek ambo muda. Padahal kepala lah bukan kan.
Ngabuban. Nampak bang Abu itu? Ngabuban kepada Allah. Sebelah sikol ada uban. Ya Pak Ibu. Jadi nak mundur lagi kalau tua. Nah, maka oleh sebab itu saya senang tadi solawat beliau. Kalah kita dibuatnya. Ya, anak-anak pagi-pagi ngapain agendanya Ustaz? Buat peta. Kalau tidur dia di bantal buat peta dia, anak-anak. Tapi ada pun anak Ustaz Rambuti pagi-pagi dah pegang mic, bacaannya luar biasa. Saya dulu waktu SD disuruh maju oleh Ibu Rospita, guru agama. Maju, baca. Apa Bu? Protokol. Nggak bisa loh. Baca. Nggak bisa loh. Tangan mulai gemetar. Baca. Nggak bisa loh. Protokol. Protokol. Begitu dulu. Tapi ada pun anak Ustaz Rambuti di agiomik gadang bisa. Di agiomik ketek bisa. Ini luar biasa. Semangat. Habis itu disuruh ibu saya lagi, baca cepat, kau protokol hari ini. Lepas itu menangis air matanya. Air mata meleleh karena tidak bisa. Lepas itu dia suruh terus, baca terus. Bokor ingat dingin. Lama-lama udah ada 15 menit, baca cepat kata dia. Meleleh semua yang di bawah. Itulah luar biasa. Adapun beliau, Masya Allah, salut saya. Baik, udah ramai ya Pak ya, kita mulai lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati para alim ulama, cerdik pandai, nenek mama, tokoh adat, para anjengan, kemudian para ustadz, para asatidz, para guru kami, Ustadz Ramkiti, alhamdulillah hadir. Ramkuti, alhamdulillah, rupanya beliau orang bermarga juang, ya. Audo bang nasucian marga audo. Tibo masuk di rokan hulu. Tapi kalau nak kolbu di rokan hulu jadi orang Melayu dulu balik. Baik, saya senang dengan orang Medan. Ya, kenapa? Karena kita bisa bersahabat di Riau ini. Ya, kita bisa bersahabat di Riau ini 4. Yang pertama ada orang Medan. Yang kedua ada orang Minang. Yang ketiga ada orang Jawa. Yang keempat ada orang Melayu. Nah, ini saya salut 4 suku nih. Yang paling berat dan paling besar di Riau. 4. 1 orang Minang. Orang Minang itu bisa tahu kita dia orang Minang kalau kita tanya dia, "Kamu dah?" Apa jawabannya? Kapasa. Orang Minang lah berarti. Mangga kapasa. Mangga. Banyak orang Minang. Makonyo tari Minang itu tari Manggale Caipiti. Coba nengok piring kali itu. Orang Minang menari adu pitile katanya. Adu pitile katanya. Adu lele. Pada orang Minang. Kita tahu dia orang Minang. Ya, dari gaya kehidupannya kita tahu. Ya, tari piring itu, tari Manampung Rezeki itu, Pak. Hati ke bawah. Coba tengok mana ada main-main dia. Di maju suduit ke kerupuknya, di maju suduit mengalih kerambienya, di maju suduit mengalih gorengannya. Pak, itu orang Minang. Bahkan saya tahu dia orang Minang bahwa kalau kita tengok ciri makanannya itu kalau dari sapi yang paling dia sukai tambusu. Ya, tambusu. Saya pergi ke Pak Nurdin, paling ciri khas tambusu. Pergi kemarin ke Balai Salok siang kemarin,
Tambusu juga. Saya mau kasih tahu, saya keliling rumah makan kemarin. Dibawa oleh pejabat-pejabat. Ya Pak Ibu, Tambusu. Makanya jalan menuju Sumatera Barat macam Tambusu khas Udaya. Tengok jalan ke Sumatera Barat. Aduh elok, lompek dah macam Tambusu juga. Dan kalau dia orang Jawa, kita tahu dari bahasanya Arab nang dimas, Arab kerjo. Kerja apa mas? Terserah. Ya, Bu, makanya kalau tari orang Jawa tuh tari kojo terserah. Apa kata orang Jawa tuh? Abi korojoko korojo apole kata. Abi korojoko korojo apole. Hebat orang Jawa tuh. Orangnya ulet lincah. Habis kerja ini kerja apa lagi? Makanya seluruh jalan aspal di Riau yang ngerjakan siapa? Orang Jawa. Orang Jawa. Seluruh kebun-kebun sawit, maaf, seribu maaf, di Riau ini yang memilikinya siapa? Orang Jawa, peron-peron, orang Jawa. Ya Bu, siapa pekerja yang mendodos? Orang Jawa. Siapa pekerja yang menimba? Orang Jawa. Orang Jawa tak pilih-pilih kerja. Aduh kojo boleh. Tapi kojo boleh. Ya Bu ya, itu orang Jawa hebat. Makanya orang Jawa tak pilih-pilih Bu. Yang baik, yang loda-loda, kotor-kotor dia terima semua. Nah, makanya kalau dari hewan itu yang tatal-tatal aja dia makan. Pertama babat, yang kedua kikil dan tunjang. Tunjang itu menunjang aja kok Jawa-Jawa. Aduh le. Macam tu hebat, tiru. Saya tiru filosofi itu. Orang Minang mencari piti, orang Jawa rajin kata. Adi bola orang abang dah rambuti. Ya, apa karajonya? Apa? Coba tanya. Dia tu dia ada terminal katanya. Ada terminal tu soalnya. Ada nak terminal di sini? Orang ni hidupnya terminal ni Bu. Maka di Pekanbaru orang ni tak banyak gaya kalau menari. Tulo batulo, awas kau katanya. Seketek mainnya Bu, tapi podio, awas kau kata dia. Coba cari ulama besar Ujung Batu yang lagi viral. Apa orangnya? Orang Mandeli Nakal. Ustadz yang lagi viral se-Indonesia mungkin, se-akhirat juga mungkin. Namanya Ustadz Abdul Somad Batu Bara. Ya Pak ya? Di Pekanbaru, Tulo Batulo tadi semuanya menjadi imam masjid. Awas kau. Dulu orang Melayu yang imam di Masjid Pekanbaru, sekarang gorimnya semua orang Medan. Awas kau orang Melayu tadi. Awas kau. Sepanjang jalan Rumbai, dan jalan Air Hitam, itu orang Mandailing semua di pinggir jalan. Awas. Awas dapat tiga Pak. Awas lah bompek ini sepanjang tubuh ya Imam. Hebat. Tapi yang paling hebat dia orang Melayu. Saya orang Melayu dari Amsterdam, air tiris masuk dalam. Dia orang Melayu ini. Orang Melayu ni Ustaz lebih hebat lagi. Lagunya lagu Zapin. Zapin, kau dedangkan. Itu orang Melayu. Nak ke mana pakcik? Tak tahu tak ke mana. Apa buat? Entahlah kau. Tari itu tari Zapin Pak. Zapin, kau dedangkan. Ada juga yang di Kenya dijualnya Pak. Abolila tanah Abolila sawi amoko kata dia. Dijualnya ke Cina sodo. Besok 30 tahun gigit jari. Boti orang Melayu. Dah, tapi malam ini, pagi ini, semua suku tu merapat di dalam masjid. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Dia berkumpul, tidak berpecah belah. Walaupun dia beda suku, beda daerah, beda marga, tetap dia satu. La ilaha illallah. Dibaca oleh imam kita solat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
ayyuhallazina amanu taqullah. Dibaca imam, betul Imam? Ibu tahu ayat dibaca imam tadi? Ibu itulah salah. Setiap imam baca dengar simak imam itu apa yang dibacanya. Bagus betul bacaan itu. Disambung pula oleh imam dengan bacaan yang kedua tadi. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumarah. Sedangkan ibu tu padahal ayat cerita tentang neraka. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Kalau kita itu nanti sudah masuk neraka, terbuka pintu neraka, itu kita digaung-gaung oleh neraka semua. Sini, sini. Di antara banyaknya penduduk dunia, engkau lah yang paling aku tak suka. Sini, sini, sini. Masya Allah. Kalau udah masuk di dalamnya, 5.000 tahun dipanaskan menjadi hitam menyala. 5.000 tahun dipanaskan menjadi merah menyala. 5.000 tahun berikutnya dipanaskan menjadi bening, tak nampak apinya lagi. Awak hadapi rokok sakit, apalagi hati itu nanti. Makanya kalau ayat dibaca imam tu lama penuh kita, ya Allah banyak dosa, ya Allah ampunkan aku. Begitu. Tahu ibu apa dosa ibu paling banyak? Bu, tahu dosa ibu apa paling banyak? Kelaki mulutnya macam jalan tol. Ayo Ustaz. Kelaki. Lanjut. Saya cerita tentang ayat ini. Wa iz qala rabbuka lil malak, dan Allah telah katakan kepada malaikat. Jadi Allah ni berbincang-bincang. Kami subuh berbincang lagi. Itu biasa bincang-bincang. Apa kata dia? Inni ja'il. Saya akan menjadikan, kata Allah, saya ingin membuat siapa itu fil ardi khalifah, pemimpin di muka bumi. InsyaAllah sebentar lagi akan ada pilkada. Maka saya pesankan ke ibu, ke abang, ke datuk, ke bapak, ke nenek mamak, anak-anak muda, jangan takut keluar rumah. Orang sudah ramai di jalan. Siapa calon nomor 1? Hiraukan dulu. Tak tahu juga. Siapa? Helmi. Nomor 2? Murnis. Nomor 3? Nomor apa? Nomor 5? Kan ramai orang di jalan kan? Dah berapa bulan apa juga tonggok di situ? Takut juga keluar rumah lagi. Jangan takut, dah banyak orang tu. Hanya kaya. Ada yang begini dia, ada yang begini-gini. Dia ya, ada yang begini. Jangan takut lagi keluar rumah, dah banyak orang di jalan dah. Dah, apa-apa tu dah banyak di jalan dah 3 bulan yang lalu. Serak-serak dah. Jangan takut lagi. Jadi pemimpin itu Bapak Ibu mesti kita pilih nanti. Nih dialog Allah dengan malaikat. Apa kata malaikat? Komplain bu. Jadi para pemimpin, para caleg kalau datang ini jangan risau. Komplain-komplain itu dari dulu lagi. Ada yang tak suka, ada yang suka, ada yang tak suka, ada yang suka. Biasa itu. Apa sebab? Malaikat juga mengatakan, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Apa kata malaikat? Ya Allah, untuk apa kau jadikan pemimpin? Untuk apa kau ciptakan khalifah? Untuk apa kau jadikan manusia yang kerjanya hanya fasad, membuat rusak? Komplain tuh. Jadi kalau ada 5 pemimpin tuh di komplain masyarakat tuh biasa aja. Ya Pak ya? Banyak mana Pak katanya. Itu apa gunanya? Memang pemimpin itu penting. Kalau tidak ada pemimpin, bak ayam tak ada induk. Ingat baik-baik. Tak ada anak ayam tu induknya kemana ayam tu? Berkeliaran. Tapi kalau induknya ada, insyaAllah aman. Maka penting memilih pemimpin. Saya mau tanya, ibu-ibu atau bapak-bapak, ketika Nabi mati, meninggal, apa yang dikerjakan sahabat setelah itu? Sebelum menguburkan Nabi, apa? Memilih pemimpin. Siapa yang terpilih waktu itu? Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar terpilih. Kaum apa saingannya Pak? Tak tahu. Berarti bukan Sukiman saingannya kan? Bukan siapa lagi tadi?
bukan Pak Wahid saingannya, bukan Pak Suwai saingannya, ya, bukan Nasir saingannya, tapi tetap pilih yang paling baik. Masuk nampaknya ya, paling sesuai katanya. Tetap pilih yang paling sesuai. Nah, siapa? Passwordnya ada. Sobwit namanya Ambo. Tak tahu dia lupa. Dah baik. Jadi apa yang terjadi komplain-komplain dari dulu? Ustaz, ada tak pemimpin baik itu lagi? Tentu kan bertanya. Ada. Di balik papan. Di mana tuh Pak Haji? Kubuan Kalimantan. Itu Haji Muhyiddin, seorang pemimpin baik yang 2 periode tidak ada mengambil gajinya, tak ada mengambil SPPD-nya, tak ada mengambil uang tunjangannya, tak ada mengambil uang apa namanya sikut, uang hantam, uang apa namanya itu, tak ada. Semuanya masuk KONI, setiap dapat masuk KONI, setiap dapat masuk KONI, setiap dapat masuk KONI. Masya Allah, selama 2 periode dibuka KONI itu. Berapa duit di dalam? 3 miliar lebih. Semuanya disedekahkan beliau dengan orang-orang baik. Sedekah ke GGSB. Tidak dapat GGSB KONI lah. Besok lah aku sampaikan ya. Habis itu disedekahkan ke panti jompo, orang susah Bapak Ibu, dan membangun fasilitas umat, disedekahkan semua. Maknanya masih ada tak pemimpin baik? Masih ada? Masih banyak tak? Masih banyak. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dalam memilih pemimpin nanti jangan kita berkelahi. Itu pesan pertama. Gara-gara pemimpin baportal jalan ikowis, no, baportal. Kenapa Pak? Tidak bisa lewat, uang tidak sama pilihan sama kami. Situ lewat. Jangan. Ya Pak Ibu ya. Gara-gara duit. Bu, milih dah Bu. Tidak Ustaz. Kenapa tidak milih? 150 ya Ustaz. Kenapa 150 Bu? Awak bekok manen Ustaz sawit. Awak menunggu kerong. Apa mau? Brondolan. Dapatnya 3 hati Bu Ustaz. Daripada milih 150, na'udzubillah. Jangan dijual di mana? Ya, jangan dijual. Baik, suatu hari di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Nih, saya jelaskan ciri-ciri pemimpin baik. Suatu hari di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, dipilihlah gubernur untuk kota Homs, Syam. Namanya Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Siapa namanya Bu? Coba Ibu ulang satu orang aja. Nama Sofi itu Pak, salah juga dalam memilih. Sa'id bin Amir. Kasihan dia Pak. Iko kantong Doraemon Bo. Banyak hadiahnya Bang. Kasih Pak, kasih. Itu madu. Ibu. Madu. Iya madu hadiah. Ibu boleh menerima madu, tapi Ibu jangan mau madu. Saya selalu berpantun kepada istri saya, kalau engkau membeli madu, jangan beli madu yang masam. Kalau engkau tak mau ku madu, jangan kau macam-macam. Gara-gara video itu ikutnya sama Ambo berceramah terus. Nah Ambonya tinggal itu di dalam hotel Musdalifah gitu. Kemana Bang? Makan Hulu. Ikut aku Bang, tak usah saya. Kenapa kau tak ikut? Banyak nanti cewek-cewek cantik. Padahal cewek-cewek lagi tai-tai malaikat maut aja tu dong. Itu adanya situ. Ibu-ibu ya. Karena besok pagi saya harus berangkat Arab Saudi. Jadi dia ikut saya ni karena ini terakhir kali kita bersama Bang. Alhamdulillah ikutnya. Baik, dah habis waktu. Copek dia lakukan dulu bunyi-bunyi jamnya ya. Nah lanjut dulu. Habis itu Sa'id bin Amir Al-Jumahi
Sa'id bin Amir, ibu dah dapat madu tadi. Lain loh dia gionya. Kemana dia gio? Bekok jumpa mo, masih banyak madu dalam motor. Ya, ibu lain mau? Boli. Dah. Sa'id bin Amir Al-Jumahi seorang gubernur yang dititipkan Umar bin Khattab di Syam. Syam itu tempat strategi, tempat yang bagus berjual beli. Kalau di kita dulu namanya Malaka, namanya daerah yang strategi untuk berjual beli. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika bertahun-tahun sudah dipilih oleh Sayyidina Umar, suatu hari diutus delegasi menuju kota Madinah. Sampai di kota Madinah, berjumpa Umar bin Khattab sebagai presiden di kala itu. Assalamualaikum Pak Presiden. Waalaikumsalam. Dari mana kamu? Saya dari Syam. Bagaimana kabar di Syam? Aman? Aman. Di mana gubernur kalian? Bisa memimpin masyarakat? Bisa. Kenapa? Karena dia ulama. Itu paling penting. Ya, karena dia ulama. Ini berbeda nih. Dia 3 barang tuh. Dimulai dengan nawaitu, dihidupkan dengan bermarwah, suai. Lupa lagi. Ya. Dia 3 barang tuh. Aku tak ada, tak sebut semua. Nawaitu dimulai, hidupkan dengan bermarwah, suai. Ini aktif nih. Nah, jadi oleh sebab itu Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Khalifah Umar? Bagaimana keadaan Syam? Mantap, aman, hebat, mantap, baik. Lepas itu apa kata dia? Catatkan nama-nama orang susah yang tinggal di kota Syam. Jadi ternyata dicatat oleh delegasi tadi Ustaz. Delegasi ini mencatat, ditanyanya, untuk apa nama-nama kau nanti? Untuk diberi BLT, untuk diberi PKH. Jadi dari dulu selado PKH itu Pak Imam. Jadi dulu BLT itu lado dulu. Catat, tercatatlah nomor 20 nama Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Gubernur nih Pak, tercatat dalam ini. Ya, lalu kemudian terkejut Umar. Kenapa dia juga ada di sini? Ini gubernur kalian kan? Iya. Kok bisa tercatat? Jadi jangan besok takut pula, jangan besok marah-marah. Kemarin kan pas Pak Jokowi jabat, banyak orang-orang kaya terdata kan, yang tak layak dapat juga Pak. Karena itu dari pusat datanya, jangan Mamat komplain lagi. Apa kata Mak? Apalah kepala desa kita ni, nak sesuai memberi yang patut didapat, tak dapat itu yang memilih dari pusat. Mungkin saat memilih tidur yang tukang penjara. Ikulah katanya. Lupa Pak Haji yang punya peron tu rupanya. Memang begitu. Apa katanya dicatat 20 nama, ada yang terakhir Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Terkejut Tuan Khalifah Sayyidina Umar bilang, ini gubernur, aku dah kasih fasilitas, dia sudah pakai hak negara, tapi kok kau catat sebagai orang susah? Betul Tuan Sayyidina Umar, dia ini orang yang zuhud, tak pernah memakai fasilitas negara. Betul. Oke, saya kasih duit satu-satu dalam kantong plastik. Semuanya diisi dengan 5 dirham. Sedangkan kantong yang nomor 20 diisi dengan 10 dirham. Apa yang terjadi? Dia bawa pulang, dibagi-bagikan ke masyarakat. Sampai 19 sudah terbagi, tinggal 1 lagi buat Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Apa kata dia? Tuan Gubernur, ini ada titipan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Apa kata dia? Apa tuh? Bukalah. Tengoknya duit 10 dirham. Dulu kan dinar dirham itu emas Pak. Kan banyak tuh Pak. Duitnya saja sudah emas. Ditengoknya, apa diucapkannya? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada ndak Bu, Pak, bini awak contoh itu kalau apa mau pergi pulang? Ndak ada. Bini ambo kalau pulang mau pergi apa katanya? Alhamdulillah. Kalau sakit apa baca Bu? Alhamdulillah. Kalau dah ada apa tu mau pergi besok? Baru innalillah katanya. Yang Pak tu, mata-mata duitan sentuh.
Minta maaf. Apa yang terjadi? Beliau cakapkan innalillah. Terkejut bini beliau. Bang, meninggal Sayyidina Umar. Mati Sayyidina Umar, bang. Demi Allah, ini lebih berat daripada musibah meninggalnya Umar bin Khattab. Hebat nih, Pak. Bini gubernur nih, Pak. Ada bini gubernur kita macam tu? Tak ada, Pak. Lipstiknya kadang tobal. Kadang ibu-ibu kau main irit-iritkan lipstik, dibuat di bawah, di atas tak dibuat. Dia tahu apa susah. Paham? Kok Ustaz tahu saat Covid banyak ibu-ibu curhat, Ustaz kami berlipstik di bawah, Ustaz di atas enggak deh. Kenapa? Karena yang di bawah itu kami nakkan katil. Itu dia, Pak. Nah, lalu apa kata dia? Ambil kantong plastik di belakang rumah, kita isi seluruh kantong-kantong ini dan kita balikkan ke masyarakat kembali. Allahu Akbar. Payah cari pemimpin macam itu. Ambo raso ketiga-tiga tu yang mencalon itu pun susah macam tu. Ya Pak Ibu ya. Tapi insya Allah yang kita tengok Sayyidina Umar adalah tokoh umat Islam. Ditengok pula Sa'id bin Amir Al-Jumahi adalah seorang yang baik, orang hebat, ulama besar. Jadi yang ragu lagi. Ya Pak Ibu, kok kadang-kadang ulama nak ikut politik bongi, ngapo lah urus saja lah saja. Yang jadi pemimpin dari dulu, maaf seribu maaf, ulama kan? Yang dari dulu jadi pemimpin ulama kan? Apa juga lagi? Ya Pak Ibu. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya Sa'id membagikan duit itu semua ke masyarakat. Duit itu lepas bagi, dengarlah berita itu oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Mendengarkan berita itu tidak ada internet, tidak ada WhatsApp. Ada WhatsApp waktu itu Ustaz Abu tu. Kalau beda kitab yang kita baca, tak ada Instagram, tak ada WhatsApp, tak ada Telegram, ya Pak ya. Tapi berita itu sampai ke telinga Umar bin Khattab. Ketika berita itu sampai ke Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina bin Khattab langsung berangkat. Saya harus cek bagaimana gubernur saya sebenarnya. Sampai ke kota Syam, dia tanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana rumah gubernur kalian? Di ujung sana. Datang dia. Sampai di sana berjumpalah dengan Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Ketika ditanya, Sa'id, betulkah duit yang ku kasih engkau tolak semuanya? Betul. Duit dikasih, ditolak. Saya pilkada kemarin ini ditelepon bini karena saya tinggal di Saudi. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Bang, ada para paslon mengantarkan beras 2 goni. Kata beliau, saya terima di rumah bang. Boleh saya makan? Jangan. Jadi gimana bang? Jangan makan. Beras kita habis kata dia. Beli beras baru. Jangan. Tahu-tahu 2 minggu setelah itu saya pulang pagi. Apa saya tak makan 2 kilo lagi. 2 karung beras itu seumur hidup saya demi Allah. Saya di Pekanbaru hidup hanya memakan beras bermerek ikan, Belinda namanya. Tapi hari itu beras itu sudah terbuka oleh bini saya, ada wajah orang tuh di situ. Itulah baru tahu ambo bore permukaan wajah manusia. Kata ambo ke istri, isi lagi balik. Kau antar ke rumah tetangga yang susah. Antar. Kata bini, mana boleh awak kata dia. Isi balik, jangan kau ambil. Tengok tu wajah orang bukan ikan lagi. Diantar beliau. Demi Allah saya tak baik. Yang kedua, datang lagi yang mengasih amplop 500.000. Apa kata bini? Saya masih di Arab. Bang, pulanglah bang. Ini ada amplop. Ya, berapa isinya deh? 500. Dari siapa? Dari pulang bulan. Jangan terima. Kata dia, Mas Soji di Pekanbaru kau 2 punya katanya. Iko 5 tu katanya. Amplop Soji lainnya saya dibacanya pak. Iko matu tidak abang terima kata dia. Kata saya jangan terima, bagikan. Segitu kan sekarang. Kata beliau, enggak katanya. Bagikan. Akhirnya bagikan. Coba tengok. Sayyidina Sa'id bin Amir tak mau terima. Bagikan semua. Allahu Akbar. Dia bagikan ke tetangga-tetangga susah. Singkat cerita ayahanda bunda yang memuliakan Allah SWT,
Datanglah Sayyidina Umar lalu bertanya, kenapa engkau tak terima? Banyak orang susah di daerah saya ini, wajib dapat, maka saya bagikan. Saya tak layak dapat. Hebat kau. Tak salah pilih saya meletakkan engkau sebagai gubernur. Tak salah pilih saya menjadikan engkau pemimpin, maka saya berterima kasih. Dipanggil seluruh masyarakat Syam. Wahai seluruh masyarakat Syam, kumpul. Seketika masyarakat Syam kumpul, ditanyalah oleh Sayyidina Umar, macam ini pemimpin baik, namanya Sa'id bin Amir Al-Jumahi, duit yang kukasih semua dibagikan kembali. Masih adakah pemimpin lain yang terbaik lagi? Tak ada, kata orang. Hebat. Adakah komplain kalian lagi kepada Sa'id bin Amir Al-Jumahi? Nunjuk tangan seseorang. Saya komplain. Apa komplainnya? Satu, beliau setiap pergi kantor terlambat. Setiap pergi kantor terlambat. Yang kedua, beliau setiap pagi bisa dijumpai, siang bisa dijumpai, sore bisa dijumpai, tapi kalau malam ditutup borgol rumahnya, tak bisa kami jumpai. Itu celah kelemahan bagi kami. Yang ketiga, setiap masuk kantor 2 hari libur sehari, masuk lagi 2 hari libur sehari, masuk 2 hari libur sehari. Kami tak terima. Yang ketiga, setiap duduk-duduk merenung dia pingsan. Duduk di kantor di pinggir-pinggir pingsan, duduk lagi di ujung pingsan. 4 itulah yang kami komplain terhadap diri beliau. Betul wahai Sa'id, kata Sayyidina Umar. Betul. Kenapa kau buat macam tu? Boleh saya jawab? Boleh, Bu? Mau tahu atau mau tahu banget? Dengar baik. Apa kata beliau? Saya terlambat pergi kantor gara-gara saya menolong bini saya memasak roti. Ibu, saya nak tanya, ada tak suami ibu menolong ibu masak? Ada katanya. Mana tadi? Yang mana tuh ada katanya, hebat tuh. Apa? Mana suaminya tuh, Bu? Ini hebat tuh ibu kancik tuh. Ada suami ibu menolong ibu. Iya Pak Ustaz, karena mau pegawai ini yang kerajo satu Ustaz. Ada macam tu. Rumah makan. Oh pacuy lah. Bapak ibu dengar baik-baik. Ini baik dengan bininya tu. Ibu-ibu ni siap meninggalkan keluarganya. Betul Bu? Ibu siap meninggalkan ayah dan mak ibu kan? Ibu tinggalkan kampung halaman ibu. Ibu tinggalkan adik-adik ibu, betul? Ibu tinggalkan kawan-kawan ibu, sanak semua di kampung, betul? Demi siapa? Demi apa-apa yang hitam-hitam. Ibu tinggalkan tuh demi yang laki-laki macam ni. Minta maaf. Tapi kadang-kadang membantu bini nak umur. Kau bukan doyu sebab kau. Dengar baik-baik. Kadang bini kau lah roti Pak. Makanya jangan salah. Ibu memang suruh Nabi ibu yang menyerpis laki. Ada perlu berminyak wangi. Minyak wangi. Nanti suami pulang, ibu tegak depan pintu. Kata istri Pak Haji, sehat oleh dia kan. Sejak pulang wirid, kalau bau bangkit. Dah, tolonglah kerjasama suami istri itu baik. Di sinilah dapat dia menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Di sinilah pergi sama-sama mengaji, pulang sama-sama lagi, cari piti sama-sama, nanti habiskan piti juga sama-sama, ke masjid sama-sama, pulang sama-sama, umroh juga sama-sama. Itu tengoklah Pak. Makanya kalau bapak-bapak dielok kepada ibu, dibelikannya ibu cincin. Betul, Bu? Tapi cincin di tangan ibu labi yang mau tengok. Apa sebab? Untuk membuat modal usaha balik bagi bapak-bapak. Baik bini-bini macam ni. Apa katanya? Nah, bang jual balik ya untuk modal usaha bang. Nah, bang koyo lain lo pikirannya. Babi ni mudo le dengan cincin. Kuning kita nengok. Nggak apa-apa sih corona. Dah, ini saya tolong bini saya, Pak Ustaz. Saya tolong bini saya, wahai Sayyidina Umar, memasak roti karena tak ada saya pembantu.
Tuh. Makanya ibu-ibu Fatimah radhiyallahu anha pernah komplain ke ayahnya, ayah aku ini letih, Ali kadang-kadang suruh juga masak, lah pulang dia ngurus Hasan Husin, dia minta jatah, pula lagi ayah katanya. Jadi macam mana nih ayah, aku dah capek, aku minta membantu. Kata Rasulullah, jangan, cukup baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tiupkan, lapkan semua ke badan, urutkan. Ini amalan dikasih oleh Rasulullah kepada Fatimah. Dah pernah ibu buat? Kalau ibu buat, tidak laku tukang pijat di rokan bumi. Sebabkan itu aja lebih. Nah bu, maka sering lupa supaya Allah kasih rezeki untuk tukang pijat. Kita ni kadang-kadang rezeki kan belum tentu buat kita sebenarnya. Kadang-kadang untuk orang kadang pak. Saya pernah kerja di sekolah lembur bang, 2 juta gaji ditambah 200, 2 juta 200. Mau pulang saya berdoa, ya Allah yang 200 ini untuk beli susu anak, ya Allah sebelum kerja umroh nih, ya Allah yang 200 untuk beli susu anak sepanjang jalan, ya Allah 200 untuk beli susu anak, terinjak lubang malotui banonda. Ban malotui bukan benennya, ban. Dalam hati yang mau, ya Allah, awak ustaz tu buat, bayangin itu, nak mampan kaji dosa atau tidak? Bayanglah tuh, apa katamu? Iya, bibi tidak lupa Tuhan ya Allah. Tahu apa sebenarnya keinginan Allah? Itulah yang terbaik. Menurut kita 200.000 lebih bisa beli susu anak, bisa beli beras sedikit, bisa beli rokok 1 bungkus. Itu menurut kita. Tapi ternyata doa orang tukang bengkel itu dari 2 yang lalu lah itu tahu. Ya Allah, malatuikanlah pada Ustaz ya Allah. Malatuikanlah ya Allah. Ya ibu tuh, itu contohnya. Jadi suami istri tadi ternyata tak perlu pembantu, dia saling tolong menolong. Kadang anak menangis dia yang gendong. Ya bu ya, itu bukan dayus, dia membantu meringankan saja. Itulah menyebabkan saya terlambat terus masuk kantor. Karena bini saya tak punya pembantu, wahai Tuan Khalifah. Kata Tuan Khalifah, bagus. Yang kedua, kenapa saya tidak bisa dijumpai malam hari? Karena pagi hari tiap hari jumpa mereka, saya reses, saya bagi bantuan, saya ACC, saya tanda tangan karena mau buat perusahaan, semua saya iakan. Salahkah saya kalau bangun di tengah malam untuk mencintai Rabb saya? Allah, hebat nih Pak. Ada nak pemimpin Riau macam ni? Insya Allah kita akan buat. Ya Pak ya, ada yang didukung ulama, ada yang ulama sekalian di dalam. Kita buktikan itu. Ya Pak Ibu ya, ada yang didukung ulama, ada yang betul ulama-ulama di dalamnya. Ngerti baik? Ya, nak paham kan sih nak tapi cara itu. Pak ya. Nah, artinya akan ada nanti ini Bapak akan tengok. Itu nomor 2 ada Ustaz sebut. Itu nanti pokok dimulai dengan nawai itu. Jangan lupa. Semua kehidupan itu dimulai dengan nawai. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli. Tapi ada 2 yang hebat tengok. Ya Pak Ibu, ada didukung ulama, ada ulama di dalamnya. Kedua, ya. Jadi harus betul-betul kita cermat memilih. Ya Pak Ibu, kita akan buktikan pasti ada nanti kok yang betul-betul malam yang menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Salahkah aku sebagai hamba Allah, kata beliau. Dia nak bawa nama gubernur Pak. Salahkah aku membuat bertingkah laku kalau siang aku temui kalian semua, tapi kalau malam aku nak bercinta-cinta dengan Allah Subhanallah. Beda 2 waktu. Ini bercinta malam dengan Allah, awak 2 bebek. Abang imam dengan bebek. Lama beda imam itu. Kadang imam memerlukan wudhu beran hebat suaranya. Selalu nama. Apa yang mau kalau dilakukan wudhu dah ada mengantuk amor mat. Ambo dari tadi ambo simak terus. Masya Allah, ayatnya luar biasa. Tapi kalau topik lain, 5 boleh kali orang muak. Lama boleh Tuhan. Tapi ini imam luar biasa. Bukan wudhu hebat. Ada
Imam Masjid Rokanhulu ini paling hebat, namanya Abang Indra Gunawan. Orang Rokanhulu dulu bang. Itulah hebatnya, Kor internasional hebat. Sekarang masih aktif. Masih aktif. Orang mana ya tuh? Ujung Batu. Bermarga atau enggak? Melayu. Nah, itulah hebat orang Melayu tadi. Ya bu ya. Macam-macam orang Melayu. Orang Melayu aja aja. Dah. Kalau orang Melayu hilang tinggal layu lagi. Mana lah doyo ni. Apa kita enggak tahu deh. Dah, kembali ke cerita solat malam. Makanya malam-malam itu mulia. Ayat-ayat cerita malam banyak Pak. Ya, tak percaya. Subhanallazi asra bi 'abdihi laila. Laila itu malam ni Pak. Ada Ibu Laila sini? Malam tu hebat. Apa lagi? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Laila itu qadar. Qadar itu turunnya Quran dan juga 1000 bulan. Lebih baik daripada kita ibadah lain. Apa lagi? Wa minal laili fatahajjad bihi. Malam bertahajudlah. Nanti dia. Kata Ustaz Dr. Adi Hidayat, kalau nak tengok engkau hamba-hamba yang dicintai Allah di dunia, tengok di waktu malam. Siang ini cuma 1%, 99% ada di malam hari. Bangunlah, menangislah jam 2 malam, solat 2 rakaat, menangis 2 tetes air mata. Bisa? Bila baru menangis bu? Bila boleh tak ada. Bila baru nangis? Kalau laki lah berbini dulu, menangis lagi. Dah? Pada waktu sikat lagi, maka bangun malam. Jangan terlambat bangun malam Pak. Usahakan. Ustaz yang dibuat, kalau tidak saya buat, maka tidak berani saya ceritakan. Ibu tahu, menangis. Ya, ayah saya pernah berkata ke saya, nak bangunlah malam ini. Kalau engkau nak tahu bertuah hidup, minta rezeki, minta ilmu, minta kehidupan samawa, bangunlah di tengah malam. Nah, ya memang syaitan itu membawa dakwah. Karena datuk dan cucunya itu berkolaborasi. Cucu ada di bawah, datuk ada di atas. Apa kata cucu ke datuk? Tekanlah tu, tekanlah tu, tekan tu. Tekan tu tadi. Kau nak kaji, kau paling tekan tu. Kau lagi ustaz berbual-bual dari tadi. Lampu hapo kata ustaz gua ulama-ulama aja katanya. Kau nampak bono nomor 3 katanya. Ibu dari tadi yang mula tadi orang banyak yang nak menolak nampak. Tapi ibu ya. Terserah Pak Ibu pokoknya berbantah. Paham kan? Jangan bantah-bantah, pemilihan terserah. Karena itu isi hati, silakan pilih. Asal jangan berkelah. Sesuai? Mana tuh? Yang ketiga. Oh pas tuh yang ketiga ya. Yang ketiga. Yang ketiga ayah bulu. Ustaz Somad tuh guru ambo. Dia tahu Bapak Ibu. Dia tahu. Jadi buat orang nanya-nanya, Ustaz tu bola mana Ustaz? Ustaz Somad tu guru ambo. Ambo mengaji dengan beliau hari Rabu bang Guti. Riyadhus Shalihin dan kitabnya. Ya Bapak Ibu, tapi masalah pilihan tu silakan masing-masing pilih. Jangan berkelahi. Dan dia bilang, saya ni wahid, kata beliau. Wahid itu kata beliau, saya sendiri. Wahid itu kan wahid itu satu. Nah, selebih itu lantak kalian lah kata dia. Saya tanya, boleh saya seberang dengan Buya? Tak apa-apa, saya kan wahid, cuma saya sendiri kata beliau. Itu paham lah tuh. Tapi kalau kita tak sepaham, kata saya, tak apa-apa. Itu hebat beliau. Yang saya tangkap dengan beliau itu hebat betul, tak ada masalah. Jadi apa kata ambo dengan kawan-kawan? Kalau mau menang kalian nomor 1, bantu ambo saya. Iyo kata dia. Kalau mau menang lo ambo nomor 3, ambo bantu kalian. Kan hebat tuh. Ya Pak Ibu. Jadi jangan berkelahi. Kedua-duanya tetap orang baik, maka 3 orang baik ketiga-tiganya. Oke. Yang ketiga, sebelum kita tutup, yang ketiga, pesan saya dan komplain masyarakat bahwa engkau selalu masuk ke dalam kantor 2 hari, 1 hari libur. Kenapa dibuat macam tu? Saya ini punya baju seragam hanya 2 baju seragam. Jadi kalau udah basah, saya wajib libur 1 hari. Karena menunggu dia kering. Mana yang pojok kantor? Mana? Apa kantor?
Abang kantor? Abang kantor? Kantor? Kau Bang Putra lo. Diam-diam dari tadi aduh rupanya. Nak nampak mo Bang, minta maaf. Kau baru nampak Bang. Kau Pak polisi, kau kantor Bang. Lah. Bapak Ibu jangan hina polisi, demi Allah jangan hina polisi. Saya tertangkap Ramadan kemarin tanggal 25 minus menjelang Lebaran. Ditangkap polisi Pekanbaru. Paham? Bukan polisi Ujung Batu. Polisi Pekanbaru menangkap saya nih. Prit! Melanggar lampu merah. Saya cakapkan tadi hijau baru ketemu. Udah ada merah kata dia. Karena macet Pak. Kalau kemarin sore Bapak di Pekanbaru di SKH itu macet total. Karena ada wisuda dari Universitas Pahlawan Bangkinang. Wisudanya di situ di SKH Coek. Macet berapa? Terlewat Pak lampu merah itu oleh kita. Gara-gara hijau sudah lewat, habis itu merah datang. Terstop di tengah-tengah. 5 orang di belakang saya tak terangkap. Saya terangkap. Lepas itu saya tanya, ini kisah kita Pak. Ketika saya buka pintu, apa katanya? Mana SIM? Nih Pak. Mana STK? Nih. Ke pos. Siap. Kita nggak ada lawan Pak. Sampai di pos, mana KTP kata dia. Itulah baru Pak. Keluarlah KTP saya, dibacanya. Nama Deni Muhammad, agama Islam, pekerjaan guru. Guru apa kata dia? Iya. Pergilah Pak. Luar biasa Pak. Itu polisi itu. Pergilah kata dia. Dalam hati kan, guru Pak kata dia. Pergilah. Kenapa Pak? Saya tahu gaji apa menunggak 3 bulan. Itu real tuh Pak, real. Kok sebarkanlah video kode saya. Aku tak kacui, kurang aja gitu. Aduh piti baru siap ceramah di Ar-Rahman. Kok piti? Tengok ambillah. Kata beliau, tidak datang satu lagi yang lebih hebat polisi yang berikutnya. Jadi 2 di dalam pos itu, rupanya ada yang tukang intai, ada yang tukang catat. Apa kata beliau? Pak, Bapak guru pergilah. Kenapa Pak? Saya punya duit. Gara-gara Bapak lah kami jadi polisi. Mau itu salut betul saya. Gara-gara memang tidak ada poin yang boleh Pak. Karena gara-gara Pak lah guru ni lah Pak. Saya jadi polisi. Itu memang kuat alasannya. Maka saya keluar. Ya Pak ya. Jadi apa-apa besok saya yang nak ditangkap polisi, mak-mak yang tidak mau ditangkap polisi, rubah ke sujud capil KTP-nya guru semua. Jangan ragu-ragu. Serius, ini apa-apa guru polisi-polisi ini. Baik, mana ada polisi sibuk-sibuk di dunia ini, sibuk dalam dunia. Aku polisi, bisa sibuk dia dalam agama. Tiap Sabtu, tiap Minggu ada live-nya. Enggak lo ada yang nonton seorangnya. Kadang lewat di buah anggur lepas main kita. Ya Pak Ibu, hebat polisi. Ya, karena ragu-ragu polisi. Kembali ke cerita. 2 pasang baju ambonya Pak. 2 pasang kata dia kepada Sayyidina Umar. Ya, kalau sekarang berapa pasang baju pejabat? Ke setiap harinya. Pemko hari Senin Selasa, Rabu lain, Kamis batik, Jumat Melayu, Sabtu olahraga. Maka saya lewat di Jalan Uka sana Kota Pekanbaru, hari Sabtu tetonggoklah ibu-ibu itu di depan puskesmas. Putar ke kiri nona, putar ke kanan pakai baju olahraga. Yang dahsyatnya dia memanggil awak, Ustaz. Kata beliau, siapa tu bang? Tidak tahu siapa tu bang. Jemaah abang tak? Tidak tahu. Karena bajunya lah ketat Pak, lah nak kocak macam bunti, tahu bunti? Kalau tui. Para yang punya banyak baju, besok akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Makanya Bapak Ibu, kata beliau, saya cuma 2 baju, nanti kering saya libur lagi. Maafkan saya Tuan Khalifah. Kata Tuan Khalifah, luar biasa. Kan ada Baitul Mal, gaji negara, nak kau ambil? Tidak Tuan Khalifah. Allahu Akbar. Ini real nih Pak, yang para kaya-kaya, kalau dengar baik-baik. Ya, biar baju ini bisa kita manfaatkan menolong orang-orang susah. Palestina payah baju. Yang kamu baju, makan aja Pak. Payah. Awak kadang-kadang wirid pagi kau nak tahan. Tadi jawab ibu lah jago. Telekom mana ya? Hitam atau putih? Bertanya lo ke laki. Bang, hitam atau putih pakai? Putih lah kata laki. Ditogaknya. Nak ancak dua kunyang lah katanya. Kunyang lah ada. Tahu-tahu abu-abu je datang sini. Iya Pak. Ya kan Pak Haji? Awak pergi saja kau kan? Sadu tes ustaz. Baju warna itu. Tahu-tahu warna hitam juga kan sini. Ada di tes, itu luar biasa. Beliau luar biasa susah.
Nah, terakhir yang keempat, kenapa saya pingsan? Kenapa saya pingsan? Karena saya mengingat pesan Khabib bin Adi, seorang tokoh Islam, seorang sahabat Nabi yang ditangkap oleh kafir Quraisy, dipancung di hadapan mata saya. Ketika itu saya belum masuk Islam. Apa kata dia? Saya mau kalian pancung, asalkan kalian izinkan saya sholat 2 rakaat. Lalu dia sholat 2 rakaat diizinkan. Lepas sholat, dipercepatnya sholat yang biasanya 1 malam menjadi 2 menit atau 5 menit saja. Berarti kalau 2 menit, 5 menit, apa ya itu? Allah, inna ataina. Ada tak kita buat itu? Selalu subuh inna ataina. Kau dah GGSB kan ya Ustaz Imam? Ikutnya sama Ustaz Imam, kalau tak jadi rumah je. Makanya GSB bukan seminggu aja, tiap hari ikut Pak Putra, keliling. Ya Pak Ibu, jangan hanya seminggu ni aja. Tiap hari kalau bisa GSB, jumpai orang di masjid-masjid. Bersedia insyaAllah? InsyaAllah. Datang ke masjid. Ya, apa kata dia? Saya hari ini memendekkan bacaan saya, kata Khabib bin Adi, seorang sahabat Nabi. Kenapa? Karena saya takut kalian menyatakan bahwa saya ini takut untuk disembelih, hukum pancung. Maka saya pendekkan. Lawan dah, setelah subuh ina ataina, zuhur ina ataina, asar ina ataina, maghrib ina ataina, qobliyah ina ataina, isya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah? Jadi apa kata dia? Saya cepatkan. Selesai itu dia bersumpah, demi Allah saya akan tuntut kalian semua yang hadir ini besok di hadapan Allah dengan tuntut yang sesakit-sakitnya. Sa'ad bin Amir al-Jumahi duduk waktu itu di situ, sedangkan dia dalam keadaan non-muslim mendengar berita itu. Saya tuntut kalian di akhirat karena saya menyaksikan langsung, maka saya terasa berdosa tidak menolongnya dulu. Allah. Awak ini punya uang, punya awak, bini uang, kau jawab. Banyak dosa awak. Ya punya bapak banyak dosa awak pak. Berapa duit yang terangkut? Makanya kita doakan, Allahumma in kana rizquna fis-sama' fa'zilhu. Ada lagi, wa in kana haraman fatahhirhu. Ya Allah, kalau ada haram-haram yang tak bawa balik, tolong sucikan ya Allah. Begitu ya Bapak Ibu dimuliakan Allah. Saya ini dah terlalu banyak ilmu, tapi besok lanjutkanlah kajian Bapak Ibu dengan Ustaz Putih kembali. Hadir terus, jangan milih-milih Ustaz ya. Ini Ustaz Dendi datang kita ramai, besok Ustaz lain kita datang tak ramai. Jangan pilih-pilih. Bahkan Pak Haji ngomong tadi, Ustaz disuruh pengurus ngisi. Biasanya Ustaz masuk Ujung Batu sekali setahun. Nah kali ini Ustaz dah 2 kali ini kata dia. Kata saya jawab, Pak Haji, di mana-mana saya diundang hanya 3 kali. Lepas itu tak diundang lagi. Jadi ada sekali. Iyo pulau katanya. Mendadak pulau besok. Nah, artinya mengaji. Ya Pak Ibu, ini muka kita kuning saya tengok terus. Ya, mana lagi cari? Alumni Mustafa lah. Luar biasa tuh. Ya Mustafa Wiyah luar biasa. Pekanbaru ada nama Al-Fawaidul Mukhtarah. Digalakkan oleh Ustaz Andi, Dr. Andi Suwanli, Dr. Suwanli, itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu mengaji, orang udah balik ke kita kuning lagi kembali, buka kita kuning ngaji lagi, buka kita kuning ngaji lagi. Ya, jadi karena suruh sudah masuk, jangan lupa Bapak Ibu sholat isyraq dulu, sholat suruh dulu. Ya Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf undur diri karena besok pagi akan berangkat ke tanah suci. Bapak Ibu, saya 2 minggu di Riau, 2 minggu di Saudi. Kadang cuman 2 hari di Riau, bos suruh berangkat terus. PT saya PT Bimalindo Hajar Aswad. Di sini ada perwakilan kami, Bapak Ustadz Abu Salim, ya, yang kemarin lah buruk namanya kata dia pindah ke kita. Ya, Bapak Ibu tahu tuh, Buya tuh kerja di Kemenak ya, di pengawas. Buya tuh daerah sini tinggal. Kalau mau, tapi travel lain banyak, ya. Itu juga lah. Milih travel boleh kan? Milih pemimpin boleh tak berbeda? Ya bolehlah, silakan pilih. Jangan sampai Bapak Ibu berkelahi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bagi yang tak mau milih pemimpin, bagi yang tak mau datang ke masjid, maaf 1000 maaf. Besok mungkin tak ketemu kita di akhirat. Ya, jadi Bapak Ibu pagi ini kalau tak bisa kita buat yang terbaik, pilihlah yang terbaik. Oke? Nah, saya sebelum tutup
menyampaikan. Tadi ada yang bertanya Haji, ada madu batang lem? Ada dalam motor dia. Baik, saya tak dikasih duit tak apa-apa. Saya sudah jelaskan di awal. Ya, karena saya ini selalu berdakwah masjid ke masjid, ikut jemaah tabligh. Biar ibu tahu. Ya, datang sana pindah sini. Tak digaji apa? Karena kita itu berjihad walazina jahadu bi amwal wa anfus. Ya, harta dulu, bukan diri dulu, harta dulu. Jadi tak digaji tak apa-apa, tapi lailaku madu. Okay. Madu nak perai bayu. Serapah tu serapah dari bayu nak tidak ada masalah. Pokoknya habis madu. Okey. Suai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.